Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihahku kelas 1A. Semoga kalian semuanya tetap semangat dan semangat belajar. Walaupun kita terpaksa hari ini harus daring lagi. Ya, semua itu kita lakukan demi kebaikan bersama. Kita tidak boleh mengeluh. Kita harus tetap bersyukur dan bersyukur. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik. Tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Wow, tidak terasa. Hari ini kita sudah masuk subtema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan muatan PPKN. Anak-anakku, insya Allah sebentar lagi kita sudah PTS. Untuk itu silahkan anak-anak mulai belajar kembali dari tema 5 dan tema 6, karena itu nanti merupakan bahan PTS di bulan ini. Ya, kita lanjutkan materinya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aturan menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dan sehat membuat warga hidup dengan nyaman. Menjaga lingkungan merupakan contoh mentaati aturan. Nah, aturan itu dibuat oleh seluruh warga masyarakat, dan aturan membuat hidup menjadi teratur. Anak-anakku solih-solihah, lihatlah contoh aturan menjaga kebersihan. Contoh yang pertama, perhatikan gambar tersebut. Nah, di gambar tersebut, subhanallah, banyak sekali sampahnya di selokan. Apa yang harusnya kita lakukan? Iya, kita harus ikut membersihkan selokan dari sampah agar lingkungan kita tetap bersih dan terhindar dari penyakit. Kemudian contoh menjaga kebersihan yang kedua apa? Nah, ini siapa ini buang sampah sembarangan di sungai? Ya, kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Akibat dari membuang sampah di sungai, pertama, air akan menjadi tercemar, kotor. Yang kedua, jika turun hujan akan terjadi banjir, seperti yang terjadi kemarin di Serang, Banten. Rumah-rumah penduduk banyak sekali yang terendam air banjir. Akhirnya mereka harus mengungsi. Mereka tidak punya air bersih. Dan setelah airnya surut, akan timbul wabah penyakit. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Apa ya? Ini sedang apa mereka? Ya, mereka sedang merawat tanaman di lingkungan sekitar. Tanaman harus kita rawat. Yang pertama kita beri pupuk, kemudian kita hilangkan gulmanya, dan jangan lupa kita siram setiap hari. Nah, contoh yang keempat apa ini? Ya, mereka bersama-sama membersihkan sampah yang berserakan sehingga lingkungan mereka kelihatan bersih dan jauh dari kuman penyakit. Nah, inilah tadi beberapa contoh menjaga lingkungan kita. Sekarang kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk di aturan di lingkungan rumah. Nah, kalau tadi di lingkungan secara umum, sekarang kalau di rumah bagaimana? Nah, aturan di lingkungan rumah, kita harus bersikap terhadap tetangga kita. Sikap kita terhadap tetangga bagaimana? Nah, contohnya yaitu pertama, kita harus apa ini? Kita harus menjaga hubungan baik dengan tetangga. Contohnya adalah saling mengunjungi atau saling bersilaturahmi. Kemudian contoh yang kedua,
Kita dengan tetangga harus saling memberi atau saling membantu. Contohnya adalah mereka yang terkena musibah atau yang membutuhkan bantuan lain. Kemudian contoh yang ketiga, apa yang kita lakukan dengan tetangga? Iya, kita harus saling bertegur sapa dengan tetangga. Nah, harus dengan sapaan yang manis. Tabasmuka fi wajhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Maka kita harus bertegur sapa dengan tersenyum. Contoh yang ini apa? Iya, mereka saling bantu membahu. Mereka bekerja bakti. Berarti yang harus kita lakukan yaitu kita harus mengikuti kegiatan warga seperti kerja bakti. Anak-anakku yang soleh-solihah, contoh yang kelima yaitu berkata sopan kepada tetangga. Tidak boleh teriak-teriak. Kemudian panggil namanya. Jangan memberi gelar atau sebutan yang menyakitkan hati tetangga. Nah, contoh yang keenam, apabila ada tetangga kita yang sakit, ayo kita jenguk, kita doakan. Contoh, doanya bagaimana? Contohnya, doa yang pendek, la ba'sa tohurun, insya Allah. Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih, insya Allah. Nah, kita doakan orang yang sakit ini sabar menerima takdir dari Allah. Dengan sabar, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa mereka. Bisa juga kita mendoakan dengan doa yang lain. Contohnya, Allahumma Rabban nas mudhibal ba'as ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru sakoman. Ya Allah, wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah dia, hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Jadi kita doakan mudah-mudahan orang yang sakit ini bisa segera sembuh dan untuk selamanya tidak terkena sakit lagi. Nah, itulah tadi beberapa adab kita terhadap tetangga. Coba sekarang kita perhatikan. Nah, ini ada hadis Nabi yang berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jaroh. Apa artinya? Ya, artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir atau hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tadi cara kita memuliakan tetangga bisa dengan apa tadi? Menengok orang sakit, mendoakan, kemudian memberi bantuan, bertegur sapa, berbicara yang sopan, dan sebagainya. Itulah beberapa contoh cara kita memuliakan tetangga agar kita termasuk orang yang beriman kepada hari akhir. Kalau kita mengaku beriman pada hari akhir tetapi tidak memuliakan tetangga, ya itu sama juga bohong. Kita lanjutkan materinya. Sekarang kita belajar contoh aturan membersihkan lingkungan sekolah. Nah, contoh aturan membersihkan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah itu menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih akan membuat suasana belajar menjadi menyenangkan.
Nah, membersihkan sekolah akan terasa ringan jika dikerjakan dengan kerjasama. Selain itu, pekerjaan juga akan cepat selesai. Sekarang kita lihat ya, contohnya seperti apa. Nah, seperti ini. Membersihkan ruang kelas bisa dengan piket bersama-sama. Kemudian membersihkan halaman sekolah. Ini juga bisa dibagi. Ketika yang piket, sebagian membersihkan kelas, sebagian lagi membersihkan halaman. Kemudian membersihkan kantin sekolah. Nah, ada juga merapikan buku di perpustakaan. Ada juga membersihkan toilet sekolah. Alhamdulillah, sekolah kita ada cleaning service. Kita merasa sangat terbantu. Nah, tapi anak-anak juga harus tetap menjaga kebersihan. Contohnya ketika menggunakan toilet sekolah, setelah selesai menggunakan air, jangan lupa kerannya ditutup kembali. Kemudian setelah anak-anak nanti buang air besar atau buang air kecil, jangan lupa diguyur sampai bersih, sampai hilang baunya, sampai hilang barangnya yang ada di toilet. Paham? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang ingat hadis Nabi lagi ini. An-nadzafatu minal iman. Anak-anak sudah belajar hadis ini? Ya, anak-anak sudah belajar sama Bu Fitri. An-nadzafatu minal iman. Apa artinya? Artinya yaitu kebersihan itu sebagian dari iman. Baik bersih badan kita, lingkungan kita, ucapan kita, atau tempat ibadah kita. Nah, anak-anakku yang soleh-solihah, materi hari ini dari Bu Wasfi cukup sekian dulu sampai di sini. Sekarang kita lihat tugas anak-anak. Tugas anak-anak hari ini apa ya? Ini tugasnya. Anak-anak punya tugas yang harus dilakukan setiap hari, yaitu jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini tugas anak-anak. Tidak boleh membuang sampah sembarangan agar lingkungan kita selalu bersih, sehat, terhindar dari penyakit. Itu saja keterangan dari Bu Wasfi untuk materi PPKN hari ini. Tentunya Bu Wasfi masih banyak sekali kekurangan dan masih banyak kesalahan. Untuk itu Bu Wasfi mohon maaf pada anak-anak dan pada ayah bunda. Bu Wasfi belum bisa memberikan yang terbaik. Bu Wasfi akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.